Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Pada saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan, kiranya kita boleh mempersiapkan hati kita dan dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa hormat, kita datang kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Sidang jemaat saya undang bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memuji, hormat bagi Allah. Jemaat Tuhan, nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur kepada Allah Bapa, Sang Pencipta, dan kepada Yesus Kristus, karya keselamatan yang diberikan Bapa kepada kita, serta Roh Kudus yang menuntun kita agar kita taat kepada kehendak Bapa di sorga. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Lagu yang kedua, Bapa di surga, hatiku bersyukur. Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur.
Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa sorga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Roh Kudus menghibur hatiku. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita siapkan hati kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur hari lepas hari Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang berkuasa dalam hidup kami, yang memimpin kami agar kami hidup dalam kebenaran. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur ya Tuhan, di mana beberapa hari yang lalu Ibu Royen, istri Pak Ustadz, boleh melahirkan seorang anak wanita. Kami bersyukur ini adalah berkat dan anugerah Tuhan bagi keluarga Pak Ustadz dan bagi kami semua ya Tuhan. Kami bersuka cita ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Engkau memberkati. Engkau memberkati, berikan masa pemulihan ini, berikan kesehatan kepada Ibu Royen bersama dengan bayi ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan, Engkau menjamah ya Tuhan. Berikan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan berkati anak ini ya Tuhan. Berkati masa depannya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa menyertai anak ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan Engkau memberkati. Kami berdoa ya Tuhan terkhususnya untuk pembangunan gereja. Kami berdoa
Kiranya Engkau menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan. Pada saat ini dalam proses penggambaran ya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah dalam proses ini dapat berjalan dengan baik dan dapat dikerjakan dengan baik. Dan selanjutnya Tuhan nanti akan membangun. Tuhan, kami berdoa, dana yang kami butuhkan kiranya Engkau mencukupkan, Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, gereja GKI Gracia, gedung gereja ini boleh dibangun sehingga jemaat Tuhan GKI Gracia boleh bersama-sama bersekutu, beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam situasi masa lebaran ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya ya Tuhan Engkau menolong, memberkati, berikan keamanan bagi bangsa ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan bangsa ini tetap aman di dalam Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan dalam situasi ini ya Tuhan, supaya kami tetap sehat. Engkau menjaga, menolong kami, lindungi kami dan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa kiranya ya Tuhan situasi COVID di dunia dan khususnya di Indonesia dapat berakhir sehingga kami boleh melakukan setiap aktivitas kami kembali seperti biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Pada tahun 1820, seorang Fanny Crosby lahir. Di usia yang 6 minggu, Fanny Crosby mengalami sakit yang mengakibatkan bengkak di matanya. Seorang datang dan mengaku sebagai dokter dan memberikan obat kepada mata Fanny yang mengakibatkan kebutaan untuk selama-lamanya. Pada tahun 1850, Fanny bertobat ketika usianya di usia 30 tahun. Dia bertobat dan menyerahkan seluruh kehidupannya bagi pekerjaan Tuhan. Ia menulis ribuan lagu him. Suatu waktu, seseorang datang dan berkata kepada Fanny, "Sungguh disayangkan, Tuhan tidak memberikan penglihatan bagimu ketika Ia memberikan begitu banyak talenta." Tetapi Fanny menjawab orang itu, "Tahukah engkau, jika aku dapat mengajukan satu permohonan ketika aku lahir, aku ingin tetap buta, karena di dalam kebutaanku aku melihat Kristus. Dan nanti ketika aku pergi ke sorga, wajah pertama yang kulihat adalah wajah juru selamatku." Yesus Kristus juru selamat yang ajaib, dan Tuhan sungguh milikku. Dia genggamku dalam tangan yang teguh,
yang ajaib, yang menanggung semua bebanku, yang menopang sehingga ku tak goyah, dan berikan ku kekuatannya, yang menggenggamku dalam tangan teguh. Ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Ya bimbingku sepanjang hidup, Ya bimbingku sepanjang hidup. Anugerah-Nya diberikan setiap saat, Roh-Nya penuhi hatiku. Bila ku diangkat-Nya, ku puji Dia, mulia bagi penebusku. Yang menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Ya bimbingku sepanjang hidup, Ya bimbingku sepanjang hidup, yang menggenggamku dalam tangan teguh. Ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Ya bimbingku sepanjang hidup, Ya bimbingku sepanjang hidup, Ya bimbingku sepanjang hidup. Tibanya kita akan mendengarkan bersama-sama pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji. Ku tahu Alkitab sungguh benar. Ku tahu Alkitab anugerah yang datang dari Allah. Ku tahu Alkitab sungguh benar, firman
Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari saya mengajak kita untuk berdoa, kita minta agar Tuhan memberikan kita hikmat, agar kita boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ada kesempatan waktu pada hari ini. Kami akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami ya Tuhan. Berikan hikmat kepada kami. Agar kami boleh mengerti, memahami akan kehendak Tuhan. Yang ingin Engkau sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Agar iman kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas, urapi dan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Salam jemaat Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap jemaat Tuhan tetap sehat dan boleh menikmati berkat anugerah Tuhan. Doa saya berkat Tuhan senantiasa tercurah di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan dimanapun berada. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati kita agar firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah sehingga kuat iman kita di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita membuka satu firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan membacakannya bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang ke-27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, konteks firman Tuhan yang kita baca pada hari ini berbicara tentang bagaimana situasi di mana Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Di mana beberapa hari ke depan pada hari Kamis tanggal 13 kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Inilah bukti bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Allah yang datang ke dunia, mati di atas kayu salib dan dia bangkit pada hari ketiga. Dan dia naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, dengan situasi ini merupakan situasi yang sangat menyedihkan bagi para muridnya. Kenapa? Karena mereka harus berpisah dengan orang yang mereka kasihi, dengan seorang guru yang senantiasa mengajar mereka, yang senantiasa membimbing mereka, yang senantiasa menuntun hidup mereka. Situasi ini sangat-sangat menyedihkan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, dengan situasi perpisahan pasti Bapak Ibu juga pernah mengalami hal ini, dan namanya berpisah ya pasti akan sangat menyedihkan, baik itu jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang begitu ya. Dalam kehidupan kita ada banyak perpisahan-perpisahan ya. Ada yang berpisah dengan anak ya, anak dengan orang tua karena anak harus kuliah di luar kota mungkin, atau karena orang tua harus bekerja di tempat lain begitu ya, akhirnya berpisah. Ada juga yang berpisah karena anak begitu ya harus menikah begitu ya, akhirnya berpisah dengan orang tua. Dan yang lebih umum adalah perpisahan yang paling menyedihkan ketika kita berpisah disebabkan karena kematian begitu ya. Namanya perpisahan merupakan sesuatu atau situasi yang sangat sedih gitu ya, sangat menyakitkan ya, tidak disukai begitu ya. Tetapi di balik perpisahan itu Bapak Ibu Saudara ada makna yang tersimpan. Nah, inilah ya yang dialami oleh para muridnya.
ketika mereka harus mengalami perpisahan dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus tidak mungkin selamanya ada di dunia bersama dengan mereka. Yesus akan naik ke surga. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, hal inilah yang dialami oleh para murid, tetapi di dalam ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27 ini merupakan kata-kata penghiburan yang Yesus berikan kepada muridnya. Ya, ternyata ya, Yesus bukan hanya berpisah, tetapi Yesus memberikan sebuah penghiburan kepada mereka. Setidaknya ada dua hal penghiburan yang mempersatukan para muridnya pada saat itu. Yang pertama, Yesus ya memberikan Roh Kudus kepada mereka. Yang kedua, Yesus meninggalkan damai sejahtera kepada mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah janji Tuhan kepada para muridnya, bahwa Yesus akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Hal itu belum terjadi, karena pada konteks ini, ya, Yesus masih bersama-sama dengan mereka di dunia. Tetapi janji Tuhan nanti setelah Yesus naik ke surga, akan ada hari di mana Roh Kudus akan turun ke dunia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat atau membahas satu persatu bagian ini. Yang pertama, Yesus memberikan Roh Kudus kepada para muridnya. Terdapat dalam ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jemaat Tuhan yang terkasih, Roh Kudus diutus oleh Tuhan bagi orang percaya, bagi para muridnya. Dan akan kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini ya, Roh Kudus adalah Roh Allah yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya, dan ternyata Roh Kudus itu memiliki peranan, memiliki tugas, ya. Setidaknya ada dua hal di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini. Yang pertama, tugas Roh Kudus adalah mengajarkan segala sesuatu kebenaran, ya, firman Tuhan kepada orang percaya, kepada orang Kristen, kepada murid Kristus. Ia mengajarkan pada konteks pada saat itu, ya, Roh Kudus diutus oleh Tuhan untuk mengajarkan para muridnya agar mereka tetap berdiri, berjalan di dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Kata mengajar ya dalam konteks ini artinya mendidik kita dari ketidaktahuan menjadi tahu. Sama seperti peran seorang guru yang mendidik murid-muridnya. Dari seorang murid yang tidak tahu, diajarkan ya sedemikian rupa gurunya dengan sabar, dengan tenang, mengajarkan ya para muridnya. Dari yang awalnya waktu kelas 1 SD, ya diajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Sebelum itu mereka tidak tahu apa-apa. Tidak tahu matematika, diajarkan oleh gurunya. Pelan-pelan, step by step, kelas 1, naik kelas 2, naik kelas 3, terus dan terus dan terus. Itulah peran seorang guru. Demikian juga Roh Kudus diutus oleh Tuhan ya, memiliki peran untuk mengajarkan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, mengajarkan tentang apa? Mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Agar apa? Agar mereka boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di sini kita mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa peran Roh Kudus itu mendidik kita sampai kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Mengapa Roh Kudus penting bagi para muridnya, para murid Yesus? Karena ketika Yesus pergi, para murid pasti akan kehilangan guru yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itulah Roh Kudus diberikan kepada mereka menjadi pengganti Yesus sebagai guru yang mengajar para murid dalam kebenaran. Selama 3 tahun lebih mereka bersama-sama dengan Yesus. Yesus sebagai guru yang mengajar mereka. Tiba-tiba mereka harus berpisah dengan Yesus. Itu adalah situasi yang sangat sulit Bapak Ibu Saudara.
Di mana ada banyak pengajaran-pengajaran, pelajaran-pelajaran yang mereka belum pahami. Tetapi Yesus harus berpisah dengan mereka. Tetapi Yesus tidak tinggal diam. Yesus mengutus Roh Kudus untuk datang dan tinggal dalam hidup mereka. Dan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Untuk apa? Untuk mengajar kita akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, jangan heran kalau kita baca Alkitab, kita sulit mengerti. Jangan heran ketika kita baca Alkitab, apa maksudnya Tuhan melalui Alkitab? Apa maksud Tuhan melalui ayat-ayat ini? Saudara yang terkasih, disinilah letak keterbatasan kita. Disinilah letak keterbatasan manusia. Di mana kita tidak akan mudah, tidak akan mampu untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini tanpa pengajaran, tanpa bimbingan dari Roh Kudus. Itu pentingnya. Ketika kita mau baca Alkitab, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk memampukan kita. Tidak heran kalau kita tidak sanggup untuk baca, tidak heran kita tidak sanggup untuk mengerti akan firman Tuhan. Karena memang itulah keterbatasan manusia, tetapi Roh Kudus yang Allah itu, dia berkuasa untuk membuat kita mengerti walaupun hanya satu kata pun di dalam ayat Alkitab. Dia sanggup mengubah hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ada banyak bagian dalam firman Tuhan yang kita sulit untuk mengerti. Disitulah letak. Ketika kita tidak mengerti, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya Tuhan, ajarilah saya untuk membaca firman Tuhan. Sama seperti seorang siswa SD, dia harus belajar mata pelajaran yang sesuai dengan tingkatannya. Ketika dia diberikan mata pelajaran kelas SMA, tingkat kuliah, maka dia tidak akan mengerti. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Untuk kita dapat mengerti firman Tuhan, kita minta agar Tuhan menolong kita. Agar Tuhan memampukan kita, membukakan pikiran kita. Supaya kita boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus berdoa, minta hikmat daripada Tuhan. Agar Roh Kudus memampukan kita untuk kita dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan. Itulah peranan Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, penting sekali kita untuk minta kepada Tuhan. Bagaimana peranan Roh Kudus di saat kita melayani? Kita memiliki keterbatasan ketika kita diberikan tanggung jawab mungkin menjadi guru sekolah minggu. Kita tahu, saya tidak sanggup untuk mengajar. Saya tidak punya talenta, tidak punya karunia seperti guru-guru sekolah minggu yang lainnya. Tapi saya punya kemauan. Disitulah peranan Roh Kudus bekerja ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah saya karunia untuk saya mau mengajar, untuk saya dapat melayani, mengajar sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara, walaupun melalui proses pelan-pelan, dan disitulah kita akan melihat kuasa Roh Kudus nyata. Saya merasa sungguh bersyukur ketika melihat Lauso-Lauso boleh mengajar dengan cara yang baru, begitu ya, dengan situasi yang baru, di mana harus berhadapan dengan kamera. Saya ingat awal-awal dulu, kami Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Lauso-Lauso, saya juga bergumul untuk menghadapi pelayanan berhadapan dengan kamera. Tetapi ketika berdoa, minta kepada Tuhan, berikan hikmat, berikan kemampuan. Minggu demi minggu, banyak sekali keterbatasan, banyak sekali kelemahan. Tetapi
proses demi proses boleh dilewati sampai titik ini, sampai saat ini saya melihat luar biasa. Lausa-lausa boleh melayani dengan sukacita, dengan hikmat, dengan karunia yang Tuhan berikan. Itulah peran Roh Kudus, bukan kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Itulah peran Roh Kudus, memampukan kita untuk kita melayani Tuhan. Bagaimana peran Roh Kudus dalam bisnis kita, Bapak Ibu Saudara? Perlu tidak kita memiliki peran Roh Kudus dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, di dalam bisnis kita? Jawabannya adalah sangat perlu. Dalam setiap aspek hidup kita sebagai orang percaya, kita minta bimbingan Roh Kudus, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk kita dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita bekerja, kita melakukan bisnis sesuai kehendak Tuhan. Kita bukan melakukan bisnis yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ketika kita bekerja, kita berusaha, mengerjakan usaha kita, mengerjakan bisnis kita dengan pimpinan Roh Kudus, maka semua itu akan membawa kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap aspek hidup kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus, kita membutuhkan pengajaran Roh Kudus. Ketika kita mungkin punya keterbatasan, punya kelemahan, bagaimana caranya menjalankan bisnis ini, bagaimana caranya menjalankan usaha ini, di mana kita harus belajar. Ketika kita belajar dan kita minta pimpinan Roh Kudus untuk memampukan kita, sehingga kita dapat mengerjakan pekerjaan kita dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, peranan Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian juga di saat kita menjalani atau mengalami pergumulan dalam hidup kita. Roh Kudus mengajarkan kita untuk mengatasi masalah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus membukakan pikiran kita, membukakan hikmat, memberikan hikmat Tuhan kepada kita untuk kita mengatasi masalah itu tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Bukan mengatasi masalah dengan utang di sana, utang di sini, justru menambah masalah. Bapak Ibu Saudara, dengan keterbatasan manusia, saya percaya ada banyak sekali jalan, jalan keluar yang kita tidak tahu. Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, Tuhan akan membukakan pikiran kita untuk melihat, oh ini ada jalan keluarnya di sini. Ini ada jalan keluarnya di sini. Ini ada jalan keluarnya di sini. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan menipu orang lain. Bukan menjatuhkan orang lain. Ketika kita mengalami pergumulan, kita minta pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan membukakan pikiran kita. Memberikan kita hikmat untuk melihat ada jalan keluar di balik setiap pergumulan. Karena Roh Kudus mengajar kita, Roh Kudus memampukan kita. Inilah yang dialami oleh para murid Yesus. Ketika mereka harus berpisah dengan Yesus, Yesus memberikan mereka Roh Kudus untuk mengajarkan mereka, untuk mereka tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, melayani Tuhan, berkhotbah, menginjili, apapun yang mereka lakukan dalam seluruh aspek hidup mereka. Dalam pimpinan Roh Kudus, dalam pengajaran Roh Kudus, mereka hidup memuliakan nama Tuhan. Dan kita pun harus mengikuti teladan itu. Itu yang pertama, peranan Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan kepada orang percaya. Di mana Roh Kudus bukan hanya mengajarkan, tetapi Roh Kudus juga Dia mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan, akan setiap perkataan Tuhan yang Tuhan pernah sampaikan kepada para muridnya. Dan itulah yang yang Yesus ajarkan kepada para muridnya. Jika kalian ada Roh Kudus, nanti akan diberikan kepada kalian. Roh Kudus itu akan mengingatkan kalian. Ingat, ini warning. Kalau kalian melakukan ini, ingat perkataan Yesus seperti ini. Dia mengingatkan kita, membuka pikiran kita, sehingga kita ingat akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata mengingatkan artinya mengingatkan kembali akan firman Tuhan yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar.
yang pernah kita lihat, yang saksikan di media, televisi, yang pernah kita pelajari, dan yang pernah kita dengar dari para hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Jadi dari setiap aspek ada banyak hal, ya, dimanapun informasi akan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah terima, pada satu saat, ya, semua informasi itu akan dibukakan oleh Roh Kudus, akan diingatkan oleh Roh Kudus, ini loh, ini firman Tuhan, ini firman Tuhan. Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Peranan Roh Kudus mengingatkan kembali, ya. Dan dia juga selain mengingatkan, dia juga menegur kita jika kita melenceng akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, mengapa Roh Kudus penting untuk mengingatkan para muridnya pada saat itu? Karena para murid Yesus sangat mudah sekali untuk jatuh dalam dosa. Pada waktu itu mereka masih labil dan sangat labil sekali. Mereka belum teguh, mereka belum kuat di dalam Tuhan, walaupun mereka sudah menjadi murid Kristus. Dengan tantangan, dengan aniaya yang harus mereka alami, Bapak Ibu Saudara, penting sekali peranan Roh Kudus untuk mengingatkan kembali kepada mereka, walaupun mereka mengalami penganiayaan, Roh Kudus mengingatkan kepada mereka bahwa ada mahkota kemuliaan di balik setiap pergumulan, tantangan, penganiayaan yang dialami dalam dunia ini. Ketika kita setia kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Roh Kudus mengingatkan kita agar kita kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tidak berjalan melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Saat perilaku kita menyimpang dari firman Tuhan, bahkan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melakukan dosa pun, kita sudah punya keinginan untuk melakukan dosa. Di saat itulah Roh Kudus menegur kita, mengingatkan kembali. Ingat, jika kamu melakukan hal ini, kamu berdosa di hadapan Tuhan. Pernah bukan kita mengalami situasi hal seperti itu? Ketika kita sadar Bapak Ibu Saudara, kita mau berbuat dosa, kita mau melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan, ada suara Roh Kudus dalam hati kita yang mengingatkan kita. Dia membuka kembali firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan yang pernah kita terima dalam hati kita, dalam pikiran kita. Teguran itu menegur kita agar kita tidak melakukan dosa. Demikian juga kalau kita sudah jatuh dalam dosa, kita akan ditegur oleh Roh Kudus. Dia akan ingatkan kembali, berbaliklah. Jangan lagi melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di saat kita harus mengambil sebuah keputusan, bagaimana peran Roh Kudus mengingatkan kepada kita bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar setiap keputusan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Jika keputusan yang kita ambil bertentangan dengan firman Tuhan, berarti kita menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Makanya jika mungkin seandainya ketika kita mengatakan, saya tidak mau mengampuni orang itu, tapi Roh Kudus mengingatkan kita, ingat Yesus pernah berkata dalam firman Tuhan, ampunilah sesamamu, kasihilah sesamamu. Alkitab mengajarkan mengampuni. Dan itulah teguran Roh Kudus. Kalau kita tidak mau meresponi itu, kita nyaman hidup dalam dosa. Dan berakibat fatal dalam hidup kita. Ketika kita mulai mungkin melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita. Ingat, Alkitab mengajarkan demikian. Lakukanlah pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, tetapi pekerjaan itu adalah mandat yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita.
Percuma kita mencari keuntungan, tetapi melakukan hal-hal tipu muslihat iblis dalam pekerjaan kita. Tetapi bersyukurlah ketika kita mendapatkan keuntungan. Yang kita kerjakan itu sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Peranan Roh Kudus mengingatkan kembali. Bapak Ibu Saudara, ketika seringkali saya mengalami hal seperti itu. Di saat khotbah, saat menyampaikan firman Tuhan, atau di saat menjawab pertanyaan, ada jemaat Tuhan mungkin yang bertanya begitu ya. Di situ peranan Roh Kudus mengingat kembali pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu, kebenaran firman Tuhan yang sudah pernah dibaca, yang sudah pernah dipelajari, yang mungkin bertahun-tahun lalu sudah dipelajari dan lupa. Tetapi ketika kita mendapatkan situasi di mana hal itu harus dibukakan, Roh Kudus mengingatkan kembali, ini loh jawabannya, ini loh caranya, ini loh kata Alkitab. Seringkali saya mengalami hal seperti itu. Itulah peranan Roh Kudus. Oleh karena itu bagi anak-anak pemuda, anak-anak yang masih sekolah ya, kenapa kita perlu berdoa ketika belajar, ketika kita mengerjakan ujian ya. Dan yang pasti kita juga harus belajar. Ketika kita berdoa, Roh Kudus akan mengingatkan kembali apa yang kita sudah pelajari, Bapak Ibu Saudara, teman-teman. Jadi ketika teman-teman belajar malam harinya atau 1 minggu sebelumnya, begitu ya, belajar dengan giat dan pada waktu ujian tiba-tiba dengan situasi yang sulit, lupa. Tetapi kalian pernah belajar dan disitulah kalian berdoa kepada Tuhan. Disitulah Roh Kudus akan mengingatkan, membukakan pikiran untuk memahami apa yang pernah kita pelajari. Oleh karena itu berserah, bergantung kepada Tuhan. Makanya kenapa kalian di waktu sekolah itu didoakan? Karena Roh Kudus, kita minta Roh Kudus menolong kalian, memampukan kalian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, peran Roh Kudus mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Ketika jemaat Tuhan mengalami pergumulan, ini yang paling penting. Ketika kita menghadapi pergumulan, Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk mengingat kembali pekerjaan tangan Tuhan yang besar yang telah Ia lakukan dalam hidup kita, di mana dulu ya, ketika kita mengalami pergumulan yang sangat berat, Tuhan membukakan jalan, Tuhan menyatakan mujizatnya, dan hal itu terus akan berlangsung. Oleh karena itu kalau kita ya, minta Roh Kudus untuk memimpin kita, maka Roh Kudus akan mengingatkan kembali kepada kita bahwa ingat loh, dulu itu Tuhan menolong engkau, dulu itu Tuhan menyatakan mujizatnya, dan sampai saat ini pun Tuhan akan memelihara engkau. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Berserahlah, percayalah kepada Tuhan. Itulah peranan Roh Kudus, Dia mengingatkan kita akan kuasa kemuliaan Tuhan, kuasa mujizat Tuhan yang pernah Ia lakukan dalam hidup kita. Kalau kita hitung-hitung, ada banyak sekali pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan. Begitu luar biasanya karya Tuhan. Dan Roh Kudus mengingatkan untuk kita menghitung kembali pekerjaan tangan Tuhan, mujizat Tuhan yang telah Ia lakukan dalam hidup kita. Hal itu akan membuat kita tidak khawatir untuk menghadapi masa depan. Seberat apapun pergumulan itu, karena kita sudah melihat bagaimana Tuhan telah melakukannya di masa lalu, di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami pergumulan. Yang berikutnya, saudara, kesimpulannya, hal yang paling penting adalah syarat untuk kita diajarkan dan diingatkan oleh Roh Kudus adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus hidup dalam hidup kita. Roh Kudus ada dalam hati kita.
Syaratnya satu, percaya kepada Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita akan diajar oleh Roh Kudus dan kita akan diingatkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, yang Yesus tinggalkan kepada para muridnya adalah Yesus meninggalkan damai sejahtera. Inilah wasiat, inilah warisan yang Yesus berikan kepada setiap orang percaya. Sebelum Yesus naik ke surga, ia meninggalkan damai sejahtera kepada para muridnya. Dia bukan meninggalkan emas, dia bukan meninggalkan materi, dia bukan meninggalkan jabatan. Tetapi sesuatu ini yang nilainya jauh lebih berharga, yaitu damai sejahtera itu. Atau yang disebut dengan shalom. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengatakan shalom, itu adalah damai sejahtera. Itulah berkat Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera yang Tuhan berikan bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi sebuah berkat yang sejati yang langsung daripada Tuhan. Damai sejahtera yang menguatkan kita, berkat Tuhan yang memelihara kita, yang membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan dalam keadaan apapun. Damai sejahtera sehingga kita boleh melihat kuasa kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Itulah damai sejahtera, itulah berkat Tuhan. Selain itu, damai sejahtera diberikan kepada kita karena damai sejahtera dari Tuhan itu berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera dari Tuhan itu limited edition, Bapak Ibu Saudara. Hanya orang percaya yang dapat menerima damai sejahtera. Dan yang lebih menariknya lagi, sehebat apapun dunia ini tidak dapat merampas damai sejahtera itu daripada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Satu-satunya cara untuk mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan adalah ketika kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, selain itu, damai sejahtera diberikan kepada setiap kita. Karena damai sejahtera yang dulu Tuhan berikan, itu sifatnya kekal. Yang dunia berikan itu terbatas. Damai sejahtera dunia itu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada orang yang punya uang banyak, dia merasa damai sejahtera, tetapi ketika uangnya habis, damai sejahteranya hilang. Ada orang yang damai sejahtera dia rasakan ketika melihat istri, mendapatkan istri yang cantik, tapi ketika istrinya sudah mulai menua, begitu ya, damai sejahteranya hilang, cari lagi istri yang lain. Kan sangat miris sekali orang seperti ini. Damai sejahtera yang diberikan dunia ini sangat terbatas, dipengaruhi oleh banyak faktor di dunia ini, tetapi damai sejahtera yang daripada Tuhan itu tidak terbatas, sifatnya kekal. Apapun keadaannya, walaupun kita mengalami penderitaan, kita tidak akan kehilangan damai sejahtera, karena damai sejahtera yang daripada Tuhan itu membuat kita bersukacita, membuat kita kuat di dalam Tuhan, membuat kita melihat kuasa kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa para murid Yesus walaupun mereka harus mati, teraniaya, mati dalam pelayanan, tapi mereka tetap damai sejahtera? Karena mereka tahu, mereka melihat bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan itu kekal. Kekekalannya luar biasa, di mana suatu saat nanti mereka akan bersama dengan Tuhan. Di dunia ini sementara, di dunia ini tidak selama-lamanya. Materi, kekayaan, segala sesuatu yang kita miliki semuanya sangat sementara. Tetapi damai sejahtera yang daripada Tuhan akan membuat iman kita kuat. Damai sejahtera yang daripada Tuhan akan membuat keluarga kita bahagia, membuat rumah tangga kita bahagia. Damai sejahtera yang Tuhan berikan membuat hati kita bersukacita hari lepas hari. Dengan keadaan apapun, ada uang atau tidak ada uang, usaha kita baik ataupun tidak baik, untung atau tidak untung, sehat atau sakit, semua keadaan tidak akan menghilangkan damai sejahtera dalam hati kita. Itulah damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan itu berasal dari anugerah Tuhan. Tidak ada usaha manusia, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada usaha manusia.
percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup berkenan di hadapan Tuhan, damai sejahtera Tuhan berikan kepada setiap kita. Hal yang sungguh luar biasa, kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berkat yang luar biasa menguatkan iman kita. Roh Kudus dijanjikan bagi kita untuk mengajar kita, untuk mengingatkan kita, agar kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan di dalam jalurnya Tuhan, sehingga hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Dan Roh Kudus memberikan warisan yang istimewa, warisan yang sangat berharga bagi setiap orang percaya. Itulah damai sejahtera. Oh Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, kalau kita boleh menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan itu, saya percaya tidak ada lagi kita akan bersungut-sungut dengan pergumulan, tidak ada lagi kita bersungut-sungut dengan kekhawatiran, tidak ada lagi kita bersungut-sungut dengan ketakutan, tidak ada. Yang ada adalah kita bersukacita karena kita mengerti bahwa Tuhan memberikan itu semua kepada kita. Tuhan memberikan damai sejahtera dan Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita dan menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini yang boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan iman kami. Kami bersyukur Engkau memberikan kami Roh Kudus untuk mengajar kami, untuk membimbing kami, untuk mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan, supaya kami tidak jauh daripada Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau memberikan kami damai sejahtera yang sejati daripada Tuhan. Ajar kami untuk menikmati berkat Tuhan. Ajar kami untuk menikmati damai sejahtera itu ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami, hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami bersyukur untuk setiap puji-pujian yang kami boleh naikkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Berkat dari Allah Anak yaitu Yesus Kristus, serta berkat dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin jemaat Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.